Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah. Pagi hari ini kita juga dimudahkan oleh Allah untuk hadir di majelis. Semoga diterima Allah SWT. Kita lanjutkan, kita sampai ke cabang iman ke berapa? 14 ya? 13 ya? Hah? Udah 16? Oh, udah 16 ya? Nah, Masya Allah. Iya, berpegang teguh atau cinta pada agamanya, walaupun ia rela dilempar ke dalam api, ia ketimbang ia menjadi kafir. Kalau bahasa lainnya itu memuliakan dan mencintai agama melebihi apapun yang ia miliki, termasuk nyawanya. Ia lebih memilih kehilangan nyawanya daripada kehilangan agamanya. Mungkin di beberapa terjemahan suka nggak pas, kira-kira maknanya gitu. Ya dasar ya, jadi ini bab kalau cabang iman pertama sampai ke 6 rukun iman, terus 7, 8, 9 itu adalah pos-pos hari akhir gitu ya, sampai ke surga. Terus 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 itu bab tentang hati, diingat-ingat aja. Jadi insya Allah lama-lama sepanjang kita ngaji 77 pertemuan, berarti itu 7 tahun berarti ya. Ya kan 77 kan setahun 10 kali. Itu insya Allah nanti ingat semua itu. Tapi ya 10, 11, 12, 13, 14, 15 itu bab tentang hati. Mencintai Allah, takut pada Allah, terus berharap pada Allah, terus tawakal pada Allah, mencintai Rasulullah, terus mendukung Rasulullah. Pas kan 6. Mulai nomor 16 itu bicara mindset, cara berpikir. Di 16 diajarkan bahwa bagi mukmin agama itu karunia yang paling mahal. Makanya dia mencintai agamanya melebihi apapun. Ia lebih memilih kehilangan nyawanya daripada kehilangan agamanya. Ini bunyi cabangnya. Ini bab pikiran, pola berpikir tentang agama. Kita cabang 16 ini kok tidak clear, ke belakangnya nggak dapat tempat. Karena sudah implementasi itu. 17, 18, 19 itu implementasi semua itu. Tholabul ilmi, mengajarkan ilmu. Gitu. Jadi benar-benar entah ini Imam Baihaqi gimana, yang jelas ini pas runut dari sikap mental, terus hati, langsung ke pikiran. Baru implementasi. Implementasi pertama kali ilmu. Ngaji dulu, bukan sholat dulu. Makanya saya suka menemui si godaan ngaji sama godaan sholat itu, banyakan godaan ngaji. Karena yang sholat sama yang ngaji banyakan yang sholat. Karena dianggap kalau sholat itu fardu terakhir ya, orang fokus. Padahal sebelum bisa sampai tegak sholatnya harus ada prakondisi namanya tholabul ilmi. Makanya sebelum sholat dibahas di cabang iman ke-21 kalau atau berapa itu ada tholabul ilmi dulu macam-macam, baru bicara sholat. Ya, dasar hukumnya dari cabang iman ini itu hadis Rasulullah terkenal, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Thumma qala wa antal wa ayyulqa fin nar habba ilaihi min ayati ilal kufri ba'da an anqadahu Allahu min. 3 perkara yang jika 3 hal itu ada pada orang maka dia akan merasakan manisnya iman. Kemudian salah satu yang ketiga wa ayyulqa fin nar. Salah satunya adalah ketika orang itu lebih memilih dimasukkan ke api, dibakar, itu dicemplungkan ke api, dibakar, itu lebih ia cintai daripada ia kembali ke kafir setelah Allah selamatkan ia dari kekafiran. Ini ia lebih memilih dipanggang
daripada suruh kembali ke kafir setelah Allah selamatkan darinya. Jadi mirip ini kisah Masyitoh itu kira-kira ya, memilih direbus Masya Allah sama Fir'aun daripada dia harus kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada hadis Rasulullah, anna rajulan salan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'atahu ghanaman baina jabalin. Seorang laki-laki minta kepada Rasulullah, maka Rasul memberikan padanya kambing bainal jabalin, kambing di antara dua gunung. Jadi selembah kambing di antara dua gunung. Berapa itu jumlahnya? Fa'adha qawmahu, maka ia mendatangi kaumnya, faqal aslimu fa wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'a rajulin la yakhaful faqa. Islamnya kalian demi Allah, Muhammad itu memberikan kepada kita itu sebagaimana pemberian orang yang tidak pernah takut miskin. Kamu memberinya banyak sekali. Anas berkata, wa in kana ar-rajula yaji'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yuridu illa dunya fama yamshi hatta kunu dinuhu ahabba ilaihi wa azza min ad-dunya bima fiha. Tidak seorang itu datang ke Rasulullah di awal kedatangannya kecuali hanya ingin mengharapkan dunia. Tapi ia tidak berjalan keluar kecuali agama sudah menjadi hal yang paling ia cintai dan yang lebih mulia dan paling mahal daripada dunia. Karena ada kondisi iman yang langsung baik. Datang untuk dunia, pulang itu sudah dunia, agama sudah jauh lebih mulia, lebih ia cintai daripada dunia yang tadi menjadi motif. Ini bab tentang gimana agama menjadi sesuatu yang paling mahal. Ini pernah saya sampaikan, entah kapan, ini pernah saya sampaikan ya, ini tema. Mungkin apa, pas masih di tema-tema. Cabang ke-16 ini bicara tentang pola pikir atau mindset. Pandangan kita terhadap sesuatu itu berakibat sikap kita terhadap sesuatu. Pandangan kita salah, sikapnya salah. Pandangan kita tepat, ya tepat. Sikap kita kepada agama itu salah satunya dipengaruhi oleh mindset kita tentang Islam, tentang agama. Nah, cabang iman ke-16 mengajarkan kita bahwa mindset kita tentang agama atau Islam itu adalah sesuatu yang paling mahal dan kemudian lebih kita cintai daripada apapun, termasuk nyawa. Bagi manusia, nikmat Allah yang paling mahal adalah nyawa, betul ya? Atau istri? Milih mana? Mati, istrimu hidup, atau istrimu diambil, kau hidup? Milih mana? Halo? Susah jawabnya. Orang tuh pasti menghargai kehidupannya melebihi apapun, termasuk kekuasaan. Dia sudah terancam mati, ya dilepas kekuasaan. Bagi hamba ini itu yang paling mahal ini kalah, dikalahkan oleh agama. Nah, kalau orang telah bersikap demikian, maka insya Allah akan menekuni kualitas agamanya. Karena sesuatu yang kita anggap paling mahal akan kita rawat, akan kita tekuni, sehingga tumbuh dan tumbuh. Saya umpamain, kalau Anda punya mobil butut, setengah butut, mobil baru, yang dapat perhatian yang mana? Yang paling baru, betul ya? Nah, dianggap paling mahal, paling keren, hanya paling kita cintai. Mobil barulah yang akan dilap, dipakai ini. Mobil butut, udah pilih mobil butut. Istri butut, setengah butut, istri baru. Milih mana? Nah, ini langsung dilempar sendal sama ibu-ibu.
pot lama, pot setengah lama, pot baru. Berarti kan urusan pot aja itu. Pot yang dianggap paling mahal dirawat enggak? Nah, zaman dulu ada pot yang sampai 20 juta, itu siapa itu? Karena udah nggak ada harganya. Sampai udah kayak emas aja potnya itu. Setiap malam masukin ke rumah, takut diambil orang, harga 20 juta. Mangke bisnis ya. Sekarang udah nggak. Begitu sesuatu dianggap mahal, dapat perhatian, diurus. Maka kalau agama ini dianggap paling mahal, paling ia sukai, maka agama akan diurus. Oleh karena itu, kalau kita dapati dalam diri kita agama ini nggak keurus, atau kita nggak terlalu perhatian ngurus keberagamaan kita, atau kita tidak terlalu merawat keberagamaan kita, jangan-jangan kita tidak merasa mendapatkan karunia mahal dari Allah tentang agama ini. Dengan bahasa lain, jangan-jangan di otak kita itu menganggap bahwa agama ini, Islam ini, nikmat yang tidak terlalu penting-penting banget. Karena kalau kita anggap nikmat ini paling mahal dan paling kita cintai, otomatis kerja otak mendorong kita memberikan perhatian lebih, akhirnya tumbuh. Sekarang kita cek aja, apakah kita ini ngerawat agama kita atau enggak. Sekarang kita ini sudah dari yang gampang-gampang dulu, yang banyak-banyak, yang berat-berat, yang gampang-gampang, tentang bacaan Quran. Yang gampang-gampang dulu. Apakah kita udah serius membuat bacaan kita lebih baik? Mulut ini yang menciptakan Allah. Allah tahu bahwa ada orang yang tidak berbahasa ibu Arab, tapi Allah kasih aturan makhraj. Allah tahu pasti mulutnya hamba-hamba ini bisa mengeluarkan makhraj yang benar. Gitu. Jangan terjebak kepada permisif ya. Ada beberapa sikap orang dalam beragama itu longgar selonggar-longgarnya, apa aja boleh atas nama kasih sayang Allah, sehingga nggak tumbuh. Itu kita sikapi kalau udah mentok, orang tua nggak bisa ngomong ya udahlah, insya Allah lah, Allah maha. Termasuk ketika orang nggak bisa ngomong Al-Fatihah, ya adalah udah tua, mengapa lagi, dan lain sebagainya, kayak Pak Amal. Tapi kalau masih proses belajar, enggak. Kenapa nggak tumbuh? Apa karena nggak bisa? Sekarang masalah ibadah, khusyuk, kita selalu punya keluhan nggak khusyuk, kenapa nggak tumbuh? Sekarang masanya yang paling gampang lagi, ketaatan kita sama orang tua naik nggak? Atau lama-lama semakin membiarkan orang tua? Begitu sudah punya anak istri, seakan-akan hidup anak istri, orang tuanya dibuang-buang. Ketemu setahun sekali aja ngitung, ini loh aku udah pulang ya, bilangin ke abang udah pulang. Udah kayak gitu pulangnya bawa beras lagi ya gue. Hubungan sama tetangga keurus nggak? Itu kan agama tak? Gitu. Akhlak mulia, menjaga akidah, menjaga anak-anak, diurus nggak? Nah, ketika kita misalnya ibadah nggak terjaga, sedih nggak? Sesedih kita ketika karir kita mentok. Begitu kebaikan kita nggak tumbuh setiap saatnya, sedih nggak? Sesedih kalau harta kita berkurang. Ini semua adalah bab tentang di mana letaknya agama di benak kita. Semakin tinggi dan semakin kita cintai, maka akan semakin baik sikap kita kepadanya. Kalau faktanya sikap kita kurang tepat, berarti yang perlu dicecer adalah jangan-jangan di pikiran kita ini tidak tumbuh mindset bahwa agama atau Islam itu nikmat paling mahal, atau kita mencintai agama melebihi apapun yang Allah berikan kepada kita, termasuk nyawa. Ya pantas kalau nggak tumbuh.
Dan ini yang perlu lebih penting sebelum kita bicara nanti cabang iman berikutnya. Bicara tentang mindset, cara sudut pandang kita kepada agama. Gitu. Dan ini harus kita kuat, terutama menghadapi anak milenial. Anak milenial ini sudah dididik, meskipun ini masih debatable ya. Kemarin saya ketemu salah satu pembicara di salah satu training saya, dia bilang dia menemukan satu pandangan psikolog. Sebenarnya perilaku anak milenial itu sama dengan perilaku anak kolonial. Kita itu namanya kolonial. Anak milenial. Karena kalau anak milenial kan hedon macam-macam. Itu enggak, itu karena salah didik, dia bilang gitu. Enggak tahulah ini pandangan-pandangan. Tapi ada fenomena di anak milenial itu memang hedon kan. Gitu, hidup di antara kafe ke kafe. Yang kedua, enggak mau repot, enggak mau capek, enggak mau susah. Dan macam-macam lah, itu perilaku anak milenial. Maunya instan, maunya dapat bagus, nggak mau berproses, bagus. Maunya enak aja semualah. Dipikir hidup ini miliknya mbahnya, tinggal nyomotin. Ini itu gaya anak milenial kan, kita anak gaya milenial. Kalau kita nggak kokoh ngikuti gaya anak milenial, maka bisa jadi yang paling penting di mata mereka yang menghedonisme itu. Surveinya kan anak milenial itu, sebenarnya ini bertentangan survei dengan survei ya. Salah satu lembaga survei mengatakan anak milenial itu hanya 15% yang tertarik agama. Hanya 15%. Sebagian besar ada di dunia musik pertama, kedua olahraga, keempat karir, bisnis. Itu yang paling ia sukai. Musik, olahraga, sama media sosial. Nah, paling suka. Udah itu aja hidupnya. Agama 15. Bahkan kalau bikin kajian di anak milenial, itu 75% harus entertain. Kontennya, jadi harus didesain 75%-nya entertain. Kalau nggak ada entertainnya, kabur dia. Apalagi suruh ngaji bersama bapaknya, sudah nggak mungkin. Ngaji yang ustadznya dipanggil Pak, itu nggak bisa itu dia. Dia harus ngaji bersama orang sebayanya. Yang ustadznya diambilnya abang, itu baru ketemu sama dia. Jadi memang luar biasa. Nah ini kalau kita nggak kokoh, orang tuanya pun keseret untuk menjadi hedon. Jadi cabang iman ke-16 sudah nggak ada ketemu nalarnya, udah. Di mana letaknya agama? Gitu. Dia sangat menghargai hedonisme daripada menghargai dan juga tidak mustahil generasi manapun juga bisa kena penyakit masalah ini. Agama tidak ada harganya. Jadi orang tidak baik agamanya itu biasa aja, dan semoga si Allah jaga ya. Kalau saya ngelihat orang lagi wafat tuh, sekarang kan mulai sudah ya, di banyak komplek yang dulu ngerasa muda udah mulai banyak yang mati. Terus di komplek saya sudah mulai banyak mati. Astagfirullah. Di antum sudah mulai banyak mati belum? Belum ada ya. Karena komplek antum 2000 berapa ini? Komplek saya kan 98. Nah, sekarang sudah mulai 1-2 udah pensiun, dan sudah mulai 1-2 yang udah mulai beberapa saat telah meninggal, udah wafat lagi sekarang. Nah, begitu saya memang nyolatin, yang saya pikirkan bab itu. Betapa akhirnya sebenarnya kau dipaksa harus mengakui bahwa agama itu lebih penting daripada apapun. Cuma kadang pada nggak sadar. Kalau orang sudah menghadapi kematian, apa artinya semua yang dikejar selama ini? Nggak ada. Ditinggalkan dan nggak bisa menolong. Even paling bagus sekali karirnya sekali, nggak bisa menolong. Gitu. Tapi tetap aja manusia tidak belajar, bebel. Habis dari ngelayat pun sama polanya. Padahal di kematian itulah kita diajarkan bab 16 ini. Betapa pentingnya agama. Saya pernah datang ke salah satu jenazah gitu. Dibiarkan tergeletak di tengah rumah. Anaknya ngobrol sana kemari. Ngobrolnya juga urusan yang lain. Dan ini bapaknya sedang menghadapi situasi paling genting. Ini kan agama menjadi penting nggak jadinya?
Tapi kenapa yang segenting ini begitu sudah lupa lagi? Dan nasib dia ditentukan itu, apakah kemarin itu husnul khotimah atau tidak husnul khotimah. Bertarung di akhir masa itu setan kan luar biasa. Kalau nggak ada yang mentalkin, nggak ada yang dampingin, bisa aja sampai kelupaan baca kalimat syahadat. Nanti juga sama. Waktu di alam barzah, agama kan yang paling penting. Pertanyaan simpel itu adalah keberagamaan utuh itu. Itu kan hanya simbol marrabbuka man. Di hati enggak? Dan seterusnya. Udah, dunia berhenti ketika aku meninggalkan dunia. Dunia berhenti ketika aku meninggalkan dunia. Makanya ngono ya ngono, tapi aja ngono. Sama dia. Ayo kita letakkan yang paling mahal ini di tempat yang paling mahal, agar dapatkan cinta dari kita penuh, sehingga kita bisa meningkatkan keberagamaan kita. Karena nanti cabang ke-17 itu bunyinya thalabul ilmi, ya, menuntut ilmu. Dan ini termasuk uji coba pertama, apakah agama itu paling mahal atau tidak paling mahal. Kalau kita kasih kesempatan thalabul ilmi cukup, nah berarti kita, saya mau nyontoh lagi nih, bab masalah mindset ini. Kenapa orang demikian kerja keras mencari perguruan tinggi, terutama fakultas yang memberikan peluang kerja di tempat bagus? Kerja keras. Jadi dimulai dari fakultas itulah target orang kebaca. Teknik industri, apalagi itu berarti. Nah, sekarang geologi masih. Anak-anak kan berubah-ubah, katanya sekarang yang paling mahal itu orang pajak katanya. Pernah di UI itu akuntansi paling top. Sekarang akuntan lagi naik daun, akuntan. Semuanya akuntan. Yang ngurus pesawat aja akuntan. Pokoknya akuntan lagi laris sekarang, akuntan. Ini gara-gara Junan sama Sudirman Said ini. Akuntan pada naik daun semua. Dia bisa masuk ke lembaga apapun, akuntan ini. Kenapa demikian dia menekuni fakultasnya? Thalabul ilminya tekun. Karena dia mencintai karir yang akan ia raih. Ya ingin menjadi ahli minyak, ya menjadi profesional di perusahaan multinasional, dia ingin. Maka dituntut. Kalau Anda ingin serius punya tempat kelak di akhirat sisi Allah, tekuni agama, mulai dari ngajinya. Makanya kalau ada orang sekolah ngawur, itu karena memang dia tidak juga mencintai karir yang ia capai. Nek, kenapa cuma malas-malas? Ya, fakultas kayak gini nggak jelas karirnya ngapain, tekun. Kenapa ini? Fakultas bahasa apa gitu kan gitu. Makanya kan melihatnya agak beda-beda cara jalannya gitu, anak-anak geologi sama fakultas bahasa. Apa itu bahasa Jawa? Waduh, piye gitu. Ngajar di Suriname. Karena ia tidak mencintai apa yang ia kerjakan. Kenapa? Karena ia tidak menganggap hasilnya lebih mahal. Tapi kalau mahal, dokteran sampai sekarang masih itu. Masih paling favorit masih. Tadi ya bergeser-geser yang lain. Itu tekun sekali. Sampai nggak tahu waktu. Nah, kalau kita menempatkan agama ini paling mahal, kita akan menekuni thalabul ilmi. Nanti cabang ke-17 itu. Nah, maka kalau bunyi di hati kita, kalau ngaji itu, mohon kalau yang tidak ada acara dan tidak ada agenda ikut pengajian, itu berarti letaknya di akhir. Tapi kalau kita sudah ngomong, apapun acara harus di-cancel demi thalabul ilmi, itu baru berarti letaknya sudah di depan. Gitu. Pak, mohon maaf Pak, kalau siang saya nggak bisa rapat, saya mau ngaji Pak di masjid. Nah, itu ngomong ke pimpinan gitu, thalabul ilmi sudah di atas. Tapi kalau Pak Ustadz mohon maaf, saya nggak bisa ikut ngaji karena ada rapat. Nah, berarti itu thalabul ilminya masih di
belakang. Lah kita di mana letaknya? Itu bahasa konkret, praktis saja. Kalau di kantor-kantor kan gitu ya. Pokoknya suka di kantor-kantor saya nanya, siapa di antara kalian yang direktur? Gak usah deh, GM. Oh, GM. Kalau di birokrasi itu, yang turun itu eselon 4. Begitu 3, udah jarang turun. Apalagi 2, udah. 1, nggak ada yang turun. Nggak ada ikut ngaji. Rapat. Nah, itu berarti sudah mulai ringan. Karena posisi dia dianggap lebih mahal daripada urusan agama. Nah, kalau kita dihitung dari awal begini ya, semoga nanti kita bergeser. Nomor 16 adalah menjadikan agama lebih ia cintai daripada apapun, termasuk nyawanya. Ia menganggap ini karunia yang paling mahal. Mungkin pertanyaannya, kenapa bisa jatuh ada situasi di mana mindset kita tidak ke situ? Ini kan bab dasar sekali. Meskipun baru kita dengar di cabang iman ke-16 ini. Kenapa? Yang pertama, sebenarnya harus kita sadari bahwa kita ini jadi korban semua arus. Karena kita dibombardil materialisme itu dari kecil. Serius tuh. Karena kalau tidak ketemu itu, nggak begini mindsetnya. Kenapa dulu, sebelum ada TV loh ya, generasi kolonial, yang baby boomers, itu kan terutama di desa kan TV nggak ada. Kalaupun ada kan adanya di kelurahan. TV itu berapa sih? 70 ya TV itu ada, atau berapa sih? Pokoknya banyak daerah nggak punya TV, keluarga itu. Kalau nonton di balai desa aja. Dan tayangan paling bagus ya malam minggu doang itu. Selebihnya nggak jelas tuh. Ketika produk-produk itu belum menjadi jajahan kepada otak manusia, orang nggak berpikir. Makanya dulu pertanyaan orang tua kepada calon mantunya, pertanyaannya tentang ngaji di mana. Itu betul itu. Tahun 70 itu bisa diputer ke banyak masyarakat, nanyanya masih ngaji di mana. Kalau yang abangan nggak tahu ya. Abangan berarti nggak paham agama kan. Tapi 90 udah berubah di masyarakat santri sekalipun. Pertanyaannya, kerja di mana? Udah bergeser. Makanya bisa ketemu tuh, tahun 90-an itu fenomena unik. Terutama di daerah Jawa Barat. Anak-anak santri itu bisa dinikahi, laki-laki nggak jelas. Asal duit banyak. Dulu nggak pernah terjadi. Santri ya, kalau di pesantren ya suaminya harus santri. Tapi terjadi itu, soalnya jadi kasihan. Tapi suaminya baca Quran nggak bisa, sholat aja nggak ngeh. Sudah ketemu satu pertanyaan, kerjamu di mana? Ini semua karena kita jadi korban materialisme. Dibombardir setiap hari, sehingga ukuran kemuliaan itu materi. Dan itu kalau kita cek di anak-anak lebih dahsyat lagi. Di anak. Hebat itu ya bawaan, ya handphone. Makanya bisa, kita jangan dianggap remeh loh. Orang bisa menyerahkan kesucian dirinya hanya gara-gara handphone. Itu berarti handphone sudah melampaui ideologi. Kesucian diri itu kan hal paling mahal bagi wanita. Itu bisa nyerah oleh gara-gara handphone, oleh gara-gara apapun. Itu berarti handphone di atas ideologi sudah. Jadi konsumerisme itu sudah di atas, udah jadi ideologi. Dan itu memang ideologi materialisme. Semua ide dasar hidupnya materi. Nah, memang agamanya Islam. Bisa jadi. Jadi agama jadi agama, ideologi-ideologi. Misalkan ideologi orang itu agama. Mestinya, enggak, ini punya ideologi sendiri, agamanya sendiri. Dan lain sebagainya. Jadi, karena serbuan materialisme. Jadi kita harus sadar, kita korban. Nah kalau korban berarti kan harus menyelesaikan. Yang kedua, emang ada dorongan yang ditimbulkan oleh musuh sendiri, yakni kolaborasi antara setan sama syahwat. Kan ada dalam diri sendiri. Syahwat sendiri mencintai, bal tuhibbunal ajilah. Kalian itu memang mencintai dunia.
wa tadharunal akhirah, dan kau tinggalkan akhirat. Nah, itu memang sih ada syahwat begitu. Tapi juga setan punya kolaborasi itu. Setan menghias-hiaskan urusan itu. Yang penting menjadi tidak penting, yang tidak penting menjadi penting, yang baik menjadi buruk, yang buruk jadi. Ada anak muda, teman IG-nya itu hilang, itu nangis Bombay. Ya. Oke. Sementara dia Quran, sholat, itu kan teman kelaknya nanti di akhirat, betul ya? Kan teman oleh ibadah kita kan? Ini bab masalah teman nih. Teman yang maya aja itu mahal harganya. Dan teman real kelak di alam kubur nggak iya apa-apakan. Contoh betapa sudah bergesernya nih jauh sekali. Jadi karena juga ada hasrat atau nafsu. Yang nomor 3 sebabnya karena kita tidak tahu barang kita, yakni kita tidak mendalami agama kita sehingga menganggapnya itu biasa gitu. Kayak anak yang tinggal di keluarga kaya raya, barangnya ini anting-anting mahal-mahal, tapi nggak pernah dapat penjelasan orang tuanya kan udah meninggal bahwa ini barang mahal ya dek ya. Ada temennya lewat bawa mainan dari apapun, dari kardus, dari apa. Oh ya kok seru banget. Boleh nggak aku dong minta dong? Ya kalau mau ya tuker dong sama itu. Oh nggak apa-apa, ambil aja. Banyak kok di sini kok gitu. Sama. Orang Muslim punya agama, dijual-jual. Gitu. Ngaji ditukar sama rapat, dijual-jual. Apalagi itu khusyuk ditukar sama target. Kenapa nggak khusyuk? Target ya Pak. Itu namanya kan khusyuk ditukar sama target kan? Kenapa nggak khusyuk Pak? Target jadi akhirnya nggak khusyuk. Itu namanya khusyuk ditukar sama target. Dan yang target juga teman ente sendiri. Ini dicetak juga ngapa-ngapain gitu. Nah, jadi pemimpinan aja di kantor. Gitu. Apalagi tilawah ditukar sama WA gitu. Kenapa nggak tilawah Pak? Di grup WA banyak belum dijawab. Itu kan tilawah ditukar sama WA. Dan macam-macam. Kan sama kan? Barang mahalnya dia ditukar sama mainan nggak jelas. Karena kita nggak ngargain. Bayangin yang majelis ilmu kan luar biasa ya fadilahnya. Idza marartum bi riyadil jannah fartau. Kalau kau melewati riyadul jannah, duduklah. Qila maridil jannah, apa itu riyadul qala majelis ilmu. 2 rakaat fajar lebih utama daripada dunia. Hanya dahsyat. Gitu. Satu kebajikan terkadang bisa lebih gede daripada gunung Uhud kan. Orang nyolat dapat 1 qirat. Kalau ngelayat 2 qirat. 1 qirat itu 1 gunung Uhud. Coba 1 gunung Uhud ya. 1 kali kita nyolatin jenazah. Orang punya nggak itu properti segunung Uhud? Itu berapa lebarnya itu? Berapa kilo? Punya gunung Rek. Pak Harto selama jabat itu punya 1 gunung. Anda begitu nyolatin 1 gunung Uhud. Terus apa lagi? Melayat sampai ke makam 1 gunung lagi. Semakin banyak yang mati, banyak gunung kita. Tapi kan dianggap remeh. Dianggap remeh nyolatin itu. Dianggap kita belum punya apa-apa. Allah kasih keberlimpahan yang luar biasa, nggak dihargai. Ditukar sama yang. Kenapa? Karena kita tidak pernah atau mungkin tidak mendalami kepunyaan kita, agama ini nggak dalamin, sehingga merasa tidak punya apa-apa. Itu persis ngomongnya anak milenial. Wah, kenapa sih Pak gitu loh? Kamu ini sudah bisa ibadah, sudah penting. Nanti kalau sudah mulai tua baru nyadar betapa ibadah itu penting. Gitu. Kita bisa jadi muslim itu udah beruntung. Betul ya? Udah bisa beribadah itu beruntung. Karena ini semua proses hidup. Nah, kalau kita sudah bisa ngerti kepemilikan kita, ya insya Allah kita bisa ngargain kepemilikan kita. Gak akan ketukar-tukar.
Jadi mungkin sebabnya itu 3. Nah kalau kita sebabnya karena kita jadi korban materialisme, dan semakin kesana semakin dominan, karena sudah masuk 24 jam. Dulu orang nonton iklan itu kan di TV, begitu sudah malam malas dia tidur, sekarang nonton iklan di kota, dibawa ke tempat tidur, begitu bangun keluar iklan. Betul enggak? Wong tilawah saja, tilawah asal viewernya banyak, itu baru dengerin semenit aja keluar iklannya. Astagfirullah, ini orang nggak enak-enakin denger tilawah. Tilawah aja itu, bahkan mungkin belum semenit kali, baru nyasa ayat, keluar iklan. Astagfirullah, begitu selesai, balik lagi tuh langsung. Jadi demikian intensif sekali memasukkan produknya ke otaknya konsumen. Ini gimana enggak? Makanya berapapun penghasilannya habis ya. Terus diprovokasi ingin membeli yang tidak dibutuhkan. Terus itu setiap saatnya. Enggak habis-habis. Korban materialisme. Terus korban setan dan hawa nafsu. Terakhir korban kebodohan. Kita sendiri yang tidak mendalami. Nah, oleh karena itu perlu yang pertama, kita menghindari arus sebisa mungkin. Meskipun tidak akan pernah bisa, manusia kan juga materi. Menghindari arus itu bisa menggunakan cara secara kejiwaan namanya uzlah. Kita punya konsep hidup sendiri, uzlah nafsiyah namanya. Meskipun kita tetap hidup di hedonisme, tapi tetap kita punya konsep-konsep hidup. Atau memang kita akan menghindari. Salah satu yang dijalankan oleh salah satu teman saya itu, anaknya nggak dibolehkan nonton iklan. Nah, begitu iklan mati. Lebih naik lagi nggak nonton TV. Nah, tapi dengan nonton TV bergeser ke nonton YouTube sama aja. Pokoknya ono pinter lah. Makanya kecerdasan orang materialisme harus dilawan dengan kecerdasan yang lebih baik. Gimana caranya? Menghindar. Jadi menghindar ini banyak proses menghindar. Karena memang ini serbuan. Kalau bisa kita ngelawan. Tapi dengan kekuatan itu. Sudah global kekuatannya. Tapi untuk pribadi ini sekarang dihindar aja. Pokoknya dikurangi, mohon maaf ya, dikurangi yang namanya iklan, namanya jalan ke mall. Karena itu pemancing emang. Dikurangi baca brosur. Setiap lewat ada brosur apartemen, brosur itu provokasi. Wah ini cocok nih Mang. Jadi lupa dia harus sedekah, dia harus zakat, dia harus ngurus anak yatim, brosur mulu. Oh ya kita bisa, duitnya masih ada, beli lagi, sampai lupa wakaf, lupa ini, karena sudah terus diprovokasi, kejepit-jepit. Kalau dalam bahasa orang di Amerika itu, sebelum gaji masuk itu sudah ditadai dulu kemana uang harus keluar. Jadi masuk seret langsung seret. Nah, sedetik itu uangmu habis. Betul ya? Masuk krek langsung krek dah. Wis. Langsung. Itu yang kemarin diprotes salah satu, aku pernah baca video orang. Gimana kapitalisme menyedot harta umat manusia sedunia. Dan itu totalnya hanya 200 perusahaan. 200 perusahaan. Nyedot hartanya 6,5 miliar orang sedunia. Masuk seret gitu. Itu nggak sampai sedetik gitu. Tahu aja itu duitnya masuk gitu. Langsung kan. Yang otomatis diambil itu. Itu rekeningnya krek langsung. Rumah, mobil, rumah, istri lengkap sudah. Istri lagi cuma sudah. Habis sudah. Tinggal pas yang dimakan. Jadi sudah namanya urusan amal soleh udah hampir-hampir. Nah, itu sedotan ini nih yang membuat akhirnya kita terus tergulung-gulung. Makanya kalau beberapa pakar budaya suruh keluar dari putaran. Keluar itu bisa penggunaan keluar mental. Ya kita biasa aja, tapi punya mental khusus, biasa aja. Gitu. Atau keluar dari itu, keluar dari kubangan ini. Gitu. Nah, meskipun keluar secara fisik, harinya nggak terbayang. Tapi saya perhatikan,
ini bukan untuk kita menjadi seperti ini, tapi contoh bentuk keluar itu ini bentuknya. Kampung 99. Itu namanya bentuk keluar. Kampung 99 itu dia mengkonsep hidup, dia punya komunitas. Ini agak ada dasar ideologinya kalau memang dia. Komunitas, dia hidup normal sebagai manusia, tapi nggak mau terlibat semua proses hedonisme. Dia punya ternak, dia punya apa, ternak dijual macam-macam. Hidup di situ. Dia makan dari semua alam yang kan ada berapa hektar itu di situ. Itu bentuk keluar namanya. Nah, tapi ini keluarnya fisik menjadi agak kurang normal dan agak kurang apa. Benar-benar dia nggak terikat dengan semua hedonisme, nggak ada bank, nggak ada apa. Udah. Dia keluar, dia nggak mau lagi masuk hidup ini. Dia kendaraan juga ala kadarnya, karena hidup dia di situ. Gitu. Dia keluar, jadi bayangkan you menjadi badui, jadi keluar nggak pakai sendal jualan madu, terus nanti balik lagi, kan nggak butuh banyak kan? Itu contoh. Tapi apakah begini? Nggak harus. Itu kan hanya contoh bentuk keluar. Itu bentuk keluar yang membuat kemunduran. Bentuk keluar yang disarankan bukan bentuk itu. Tapi kalau yang namanya bentuk keluar itu salah satu itu. Dia menolak semua bentuk sistem modern. Supaya dia nggak tertarik. Apa nggak terseret. Gitu. Beberapa orang menolak. Tapi ya belum. Akhirnya memaksa dinar. Terus berhenti dengan perbankan. Berhenti dengan semua bentuk asuransi. Dia menolak semua itu. Nah, tapi saya hanya ingin sampai pada pose perlu keluar. Butuh keluar untuk menatas diri kembali supaya tidak tertarik, terseret arus. Nanti kalau masuk lagi sudah punya kemampuan menata diri. Gitu. Saya pernah kasih bukunya kan, Dunia yang Dilipat. Ini kajian budaya, bukan agama. Karena kalau budaya ini terus tidak mendapatkan sikap yang tepat, kegulung arus. Karena kita kan tidak bisa hidup sendiri. Ada anak yang punya provokasi, ada istri. Kalau laki-laki istrinya udah merengek nangis, gimana coba? Mas, itu udahlah, Mas, itu gimana coba? Udah, bisa ngerengek, saya sudah. Perlu komitmen keluar, melihat arus ini. Oh, berarti kita masuk lagi, kita udah tahu kita harus gini supaya tidak jadi korban kapitalisme. Nanti kokoh mentalnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara banyak berzikir menata syahwat. Kan zikir itu salah satu tool paling gampang nata syahwat. Kalau zikir setan kabur kan gitu. Supaya nanti syahwatnya menjadi mutmainnah gitu. Nah, yang terakhir, thalabul ilmi dibanyakin supaya kita memahami kekayaan agama kita yang luar biasa, yang jauh lebih mahal, lebih banyak, nggak bisa dibanding. Nah, karena kita merasa sudah memiliki yang mahal, maka kita nggak akan tukar dengan yang murah-murah. Ada 3 langkah itu insya Allah. Semoga ini memperbaiki mindset kita, termasuk juga anak-anak kita. Harus diakui kita perlu kerja keras untuk mendampingi anak-anak milenial, karena anak milenial tumbuh saat ekonomi baik gitu. Seburuk-buruknya Indonesia hari ini secara ekonomi tetap lebih baik daripada tahun 70-an. Bukan karena Indonesia lebih maju, karena memang dunia lebih maju dan kita bagian dari masyarakat dunia. Dulu nggak ada handphone, dulu nggak ada ini, dulu nggak ada ini, dulu nggak ada ini. Anak ini sudah menikmati itu semua. Nah, generasi kita komputer tahu di masuk kampus, dia sekarang generasi anak kita itu pas lagi jebret melihat, gitu. Langsung bisa main komputer semuanya. Meskipun belum bisa nulis, dia tahu yang dicari. Karena dipencet langsung pakai jadi tulisan. Ketemu dia. Anak-anak pintar banget. Belum bisa nulis, umur 3 tahun bisa nulis, tapi dia tahu nyari apa, dia pencet itunya jadi tulisan, ketemu nih, dasar itu. Ini semua membentuk perilaku, dan kalau nggak kokoh keluarga, ayah ibunya juga akan terdorong perilaku anaknya atas nama menyayangi
anak-anak. Masya Allah, ini tantangan luar biasa. Semoga Allah jaga kita semua dan Allah terus bimbing kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.